wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Enggak, kamu? Iya ya. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Jadi jam pertama olahraga ya? Iya. Kelihatan wajah-wajahnya lelah gitu. Iya. Kita bermain tadi ya, speaking ya. Iya. Ini adalah nanti kalau saya biar yang tembak dor, balas dor ya. Balas saya dengan dor. Saya dengan boom, nanti bilang Saatnya istirahat total. gitu. It's time to have first break. Dor, nggak kena. Tangannya ini, nggak kena. Paham? Kita mulai. Dor. Tangannya halus. Ini ruang tembak itu. Dor. Boom. Hari ini kita akan belajar tentang gaya belajar. Jadi setiap orang itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Contoh kera tentunya akan cepat kalau diajari manjat, betul? Kemudian ular cepat kalau diajari berlari dengan menghayal. Kemudian ikan cepat diajari ini berenang gitu. Kalau hewan tersebut disuruh lari semuanya, bisa nggak? Setiap makhluk hidup itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Dan menyerap ilmu, menyerap pelajaran itu mempunyai gaya masing-masing. Hari ini kita akan hitung. Yang pertama adalah mengisi link tentang gaya belajar. Tolong diisi linknya, kita beri waktu 5 menit. Kalau diisi buka HP-nya. Yang mana Pak? Ya tadi. Ya nggak mengisi aja ya tadi. Dengan gaya belajar itu kamu sudah mengetahui ya gaya belajar itu ya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinesthetik. Ya. Siapa yang termasuk gaya belajar visual? Visual enggak? Atau visual auditori, kafe? Ya sini, kelompok sini. Buat kelompok sini. Oh iya Pak. Kelompok. Ya sekarang. Ini ya. Kemudian sini cuma apa? Apa atau VA? Enggak ini. VA. Kemudian kinestetik. Sini kelompok sini ya. Kinestetik masuk sini. Nomor 2. Kinestetik. Dari sini. Ada orang? Kafe mana yang kafe ada? Visual kinestetik sini. Ya, visual kinestetik. Tak ahli Pak. Kinestetik auditori. Ya enggak? Ya apa itu? Oh, kafe ada? Itu aja. Kinestetik ya? Kinestetik. Kemudian ini melingkar ya? Apa ya? Kamu apa tadi?
Lalu apa nanti? Kena gayung. Iya, iya kena gayung. Kamu mau apa sini? Melingkar. Kamu mau? Nah, tolong ya, tugas kelompok membuat identifikasi tentang gaya belajar masing-masing. Jadi kamu menuliskan gaya belajarmu yang apa ya, yang tadi poinnya apa? Guru menerangkan tentang pelajaran, guru membuat apa video itu ya sesuai dengan gaya belajar. Tulis judulnya, yuk. Ya, dan ya yuk. Aku 10 menit. Kamu apa itu PA ya dulu ya? Kamu apa PA yang Wisma? Aditari ya. Ini dulu. Yang lain ikut bukan ya? Gaya belajar apa? Yang statik. Artinya dulu. Yang lain pikir ya, cepat. Ya, cepat-cepatnya. Satu orang mungkin satu ya, orang ini. Ayo aku dulu. Saya pikir, bang mikir bang mana? Nanti setiap kelompok akan presentasi ya. Mawakan dua orang untuk mendengarkan musik, bisa tahu? Kamu belajar tentang mendengarkan musik. Ya, alhamdulillah dapat. Dua yang mana? Ayo.
Ya, pegang ya. Ayo Pak, ayo Pak. Ya, buat orang ya. Ya. Ada itu aja. Buat jalankan yuk. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, ayo. Ya, perhatikan ya, perhatikan. Syuting ini. Yo. Salam. Jadi orang Ini saya akan menjelaskan tugas dari kelompok adalah saya perkenalkan nama saya Amelia Raja. Kami di sini akan menjelaskan tentang gaya belajar visual kinestetik. 1. Gaya belajar cenderung lebih kuat pada gaya belajar mengatur penyerap informasi terkait warna, gambar, peta dari yang dilihat oleh mata. 2. Menggabungkan pemahaman melalui penglihatan dengan praktek langsung bisa gerakan. Nomor 3. Menggabungkan jelaskan warna-warni. 4. Membuat poster atau diagram sendiri setelah membaca buku pelajaran. 5. Mempelajari materi dengan alat peraga. 6. Melakukan eksperimen dengan alat bantu visual. 7. Belajar lewat permainan edukatif. 8. Membaca dengan berjalan atau menggerakkan buku. 9. Menonton video pembelajaran. 10. Melakukan studi lapangan dan konsultasi. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk orang-orang. Ada yang bertanya, ada? Silakan yang mau bertanya. Ini jangan ayo. Yang paling Siapa yang mau bertanya? Mau bertanya? apa kendala kalian Pak? Kendala kami untuk gaya besar kinestetik mungkin jika tidak ada gambar memahami lebih mudah cenderung lebih mudah dicatat dengan cara warna-warni. Misal kalau seleksi tidak ada gambarnya terus soalnya itu long text paragraf gimana cara mengatakan Dicatat secara berkali-kali. Dan diingat yang poin-poin pentingnya. kan kalian tadi sukanya yang ada gambarnya Diingat yang poin-poin pentingnya saja. Nah, ini kan ini ya. Jadi itu di poin-poinnya dicatat dengan warna-warni tadi. Ya, seperti itu. Dan lain bertanya? Yang lain mungkin dari kelompok 1, 2 ada yang Ada dua yang ditanyakan menanyakan, selanjutnya. bro. Yuk bertanya Jelas ya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok 1, monggo. Lakukan di sini. Jalan. Tadi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi
pertanyaan dari kelompok lain tentang gaya belajar visual, auditori, visual itu dengan video, auditori dengan penjelasan. Monggo. Ada kesulitan kah? Orang yang punya gaya belajar visual auditori itu monggo. Sudah jelas semuanya? Oh, sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 3, monggo. 2, kelompok 2. Ya, Mas. Kalian undangan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Rizky Siapian, kawan saya. Saya di Jerman. Oh iya. Di sini kami akan mempresentasikan gaya belajar teknik. Gaya belajar teknik, belajar belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Kita lebih suka praktik daripada teori. Sudah bosan jika duduk terlalu lama, banyak gerak, tidak banyak yapping, sekalinya yapping nggak berhenti. Aktif, bahkan terlalu aktif, tapi jika sudah malas bisa malas banget. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Monggo, jangan tanyakan yang ini. Estetik. Ini di ini ya, bergerak ya. Bisa tolong membedakan lagi gaya belajar dari 1 sampai 1. Nah ini boy. Oh, dibedakan ya. Yang lebih keras Lebih keras, monggo, diulangi yang ya ini. dari awal ke akhir. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Ketika kita lebih suka praktik daripada teori. Mudah bosan jika duduk terlalu lama, banyak gerak, tidak banyak yapping. Sekalinya yapping nggak berhenti. Aktif bahkan terlalu aktif, tapi jika sudah malas bisa malas banget. Makasih. Monggo. Bagaimana cara kalian belajar agar tidak bikin bosan selain praktek? Sebenarnya kami bisa belajar dengan cara visual, satunya auditori. Tapi kami kurang seret, jadi masuknya itu cuma mungkin 50 sampai 60%. Kalau ini kami lebih suka, jadi lebih Jadi mereka lebih nyaman kayak belajarnya kinestetik dalam ini buka praktek, bergerak, kemudian ini agar fisik seperti itu ya. contohnya bingkai motor. Karena mungkin di pekerjaan nanti bagian motor. Ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Pertanyaan itu ya. Apaan beritanya? Kan itu gaya belajar kinestetik katanya belajar lebih efektif dengan menyentuh apa itu? Menyentuh, bergerak atau melakukan Praktek langsung. Ditanyakan? Intinya kami nggak terlalu suka belajar yang duduk mendengarkan menulis, kurang seret lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.000 loh satu pertanyaan. Jadi setelah jelas ya, bagi kalian presentasi tentang gaya belajar masing-masing ini diinformasikan bahwa memang gaya belajar orang itu berbeda-beda nih. Gimana? Dan ini ada yang visual, auditori, ada yang kinestetik.
visual ini mereka lebih menyampaikan informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Jadi nanti orang yang gambar, grafik itu lebih mudah memahami. Video itu sehingga monggo nanti yang punya belajar visual nanti membuat video sendiri nggak apa-apa, dibuat dari video atau nanti kalau apa membaca dari video nanti di copy sehingga nanti bisa belajar lebih bagus lagi. Nih, anggo video, anggo ilustrasi atau presentasi ini PPT ya, di dengan lebih mudah. Kalau memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya, membayangkan mereka kembali oh ya ibu tapi ngomong apa bayangkan ini rumus apa seperti itu sehingga jadi tapi ke penggunaan gambar, peta, konsep, video seperti itu. Kemudian yang auditori ini lebih ke apa? Mendengarkan realisan ini lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, diterangkan. Yang berdiskusi ya seperti ini, diskusi dengan belajarnya atau mendengarkan surat guru, bercakap-cakap seperti lagu, cerita atau percakapan itu sudah mereka. Strateginya adalah ini diskusi, tanya jawab, rekaman, suara, lagu atau edukatif. Mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Nah, ini biasanya ya, biasanya soal umi ya, ini tipe auditori itu. Kalau mengerjakan soal dibaca pelan-pelan, umi lebih bisa mengingat. Ada nggak ya soal umi mereka kembali? Ada? Soalnya belajar moto umi. Atau nek saya pindah sate ya dengan tangan apa gerak-gerak seperti itu. Jadi mana di? Ini. Mana? Iya Pak. Jadi yang pilih setting ya, belajarlah biasanya dengan menyentuh, bergerak atau makan langsung, buat praktek, eksperimen atau tes fisik. Jadi nanti mungkin di pekerjaan selanjutnya atau di kampusnya nanti bisa ke SMK, di bagian motor, kemudian praktek komputer, jaringan lunak, lebih cepat praktek. Benar enggak? Ya, betul. Monggo nanti kalau kedepannya mau sekolah lanjutan bisa di SMK atau nanti bisa mengambil jurusan-jurusan sebuah. Ini mudah bosan jika hanya duduk tapi benar apa teman-teman? Nggak kalau duduk anteng nyantok aja. Bisa bergerak. Mudah-mudahan hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat bicara atau belajar. Nah ini yang strateginya nanti menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Sertakan alat fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Di mereka jelas ya? Jelas. Pertanyaan dari ini. Memang manusia itu unik ya. Manusia itu mempunyai kepribadian sendiri. Satu sama lain itu berbeda-beda, tinggal harus dipahami. Jadi yang lain juga harus mengaku saya belajar kinestetik, saya belajarnya audiovisual, saya auditori atau saya kinestetik auditori, harus dipahami sehingga nanti bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal. Boleh aja yang maksimal. Tugas di buku mohon merencanakan
program pembelajaran untuk diri sendiri sesuai dengan gaya belajarnya. Waktu 5 menit tulis ya. Di buku tulis, saya pengen belajar seperti apa. Tulis. Dua menit dinamai ya. Sesuai dengan apa yang tadi dalam dirinya dari masing-masing. Ya. Tadi kan kelompok ini bisa berikan secara mandiri. Aku contohnya belajar sambil memegang musik. Aku contohnya belajar sambil tiduran. Ya nggak apa-apa. Aku belajar sambil melihat suka nonton film. Jelas ya, cukup. Kumpulkan. Boleh nggak? Saya pengen belajar seperti apa itu?